Untung saja Mikagiryo yang telah bersiap di belakang dengan kemampuan bunglonnya nyatanya berhasil mengcopy kemampuan Aiku guna mengintersep bola umpan tersebut. Bak pertahanan sempurna inilah kemampuan baru Mikagiryo, yakni kekuatan bertahan bunglon andalannya. Nampak sejauh ini, keputusan Jinpachi untuk memasukkan Hiyori dan Ryo ke dalam pertandingan dinilai sudah sangat tepat. Isagi berpendapat dengan peran Hiyori sebagai jangkar serta Ryo sebagai back nyatanya terbukti ampuh untuk kembali menyeimbangkan antara penyerangan serta pertahanan tim Blue Lock di sana. Bahkan beberapa kali Ryo sukses mematikan pergerakan Shido yang terus coba mati-matian memasukkan bola menggunakan pertahanan bunglon absolutnya. Namun terlepas dari hal itu, pertahanan sempurna yang dilakukan tim Blue Lock saat ini justru malah menjadi bumerang tersendiri bagi mereka. Pasalnya, kesulitan yang dialami Shido dalam membongkar pertahanan tim Blue Lock nyatanya membuka jalan bagi dirinya untuk melampaui batas kemampuannya saat ini. Tanpa Shido sadari, fokus yang ditunjukkannya untuk mencetak gol berdampak besar baginya guna bisa masuk ke dalam mode flow sehingga membawa mimpi buruk bagi tim Blue Lock. Hal itu pun terjadi di saat itu Shisai tanpa diduga mampu mencuri bola long pass dari Gagamaru yang kala itu ia tunjukkan pada seorang Nagi. Sesaat setelah sukses mengontrol bola, itu Shisai yang percaya bahwa Shido akan bergerak sesuai keinginannya langsung menendang bola sekeras mungkin di posisi paling menguntungkan bagi Shido. Para pemain bertahan Blue Lock yang kaget dengan pergerakan Shido merespon umpan tersebut membuat komunikasi mereka kacau sehingga Gagamaru pun harus keluar dari sarangnya guna mengclearance bola menggunakan sundulan kepala menjauhkannya dari gawang. Namun di sisi lain, Shido yang saat ini berada dalam mode flow nyatanya mampu melihat peluang terbuka dan memutuskan melompat membelakangi gawang guna menjangkau bola clearance tersebut. Meski posisinya bisa terbilang cukup jauh dari area penalti, nyatanya Shido pun sukses melesakkan sebuah tendangan Big Bang Drive membobol gawang kosong yang telah ditinggalkan oleh Gagamaru sehingga merubah kedudukan menjadi 3-2 atas keunggulan timnas Jepang. Selanjutnya menyambut gol ketiga yang mengubah kedudukan itu, para staf supporter dan pemain timnas Jepang sendiri diperlihatkan mulai bersukacita di tengah lapangan pertandingan. Mereka yang awalnya telah putus asa tertinggal dari tim Blue Lock justru saat ini mampu membalikkan keadaan di waktu yang paling krusial. Hal ini justru berbanding terbalik dengan para pemain Blue Lock sendiri yang terlihat begitu terpukul dengan gol tim lawan. Mereka sadar ternyata semua kerja keras yang telah dilakukan selama ini nyatanya masih belum cukup untuk menghentikan permainan absolut baik itu Shisai ataupun Shido Ryusei. Bahkan Isagi sendiri sempat merasa cemburu atas pencapaian yang Shido Ryusei tunjukkan di lapangan. Hal yang sangat diinginkannya, sesuatu yang selama ini ia impikan sampai panggung yang pas untuk membuktikan bahwa dirinya layak, nyatanya semua itu sudah diambil alih oleh sosok Shido Ryusei. Sepertinya Isagi merasa menyesal bahwasanya sampai pertandingan akan mencapai klimaks, ia belum sama sekali mencapai apapun dalam pertandingan itu. Saking putus asanya dirinya, Isagi pun mulai meminta saran pada ego Jinpachi tentang apa yang harus ia dan timnya lakukan ke depan guna bisa menegaskan pertandingan tersebut. Sayangnya bukan memberikan sebuah solusi, Jinpachi mengatakan bahwa sebenarnya Blue Lock sendiri sudah menang menilik dari jalannya pertandingan. Dengan mendominasi seluruh permainan di babak pertama, serta potensi tak terduga yang ditunjukkan Shido Ryusei, nyatanya itu pun semua adalah hasil atau pencapaian para pemain selama berada di bawah tantangan fasilitas Blue Lock. Meskipun nantinya fasilitas tersebut akan ditutup dan Jinpachi akan dilarang berpartisipasi lagi di dunia sepak bola selamanya, namun hal itu tak akan mengubah fakta bahwa dirinya telah sukses membentuk beberapa striker hebat berpotensi seperti para pemain yang saat ini berada dalam lapangan. Jinpachi meminta pada para pemain agar bangga bahwa dengan menjadi aset penting tersebut adalah sebuah kemenangan utama untuk perkembangan sepak bola Jepang ke depannya. Namun bukannya mengiyakan perkataan ego Jinpachi, para pemain merasa sangat emosional mengingat hal itu bukanlah keistimewaan yang ingin mereka gapai selama ini. Berkat jiwa kompetitif yang terus mereka tantang selama berada dalam fasilitas Blue Lock membuat seluruh pemain menolak untuk menyerah guna memenangkan pertandingan.
Terlebih dengan keegoisan yang selama ini ditanamkan oleh Go Jinpachi, seluruh pemain Blue Lock sendiri, termasuk Isagi, mengatakan bahwa jika mereka kalah dalam pertandingan tersebut, maka hal itu sama saja dengan kematian dari setiap pemain di sana. Puncaknya Baro pun yang juga terbakar melihat kondisi tersebut, mulai meminta dimasukkan ke dalam pertandingan pada ego Jinpachi. Di sini melihat mental dari para pemainnya, Jinpachi agaknya merasa terkejut. Ternyata dengan metode yang selama ini ia jalankan, nyatanya terbukti ampuh menggali setiap potensi yang bahkan melebihi ekspektasinya sendiri. Ia yang sebenarnya telah membuat langkah-langkah pencegahan ketika tim Blue Lock tertinggal tanpa ragu mulai merubah formasi setelah memasukkan Baro menggantikan Otoya di sana. Bahkan diceritakan sebelumnya, Baro sendiri sudah diberikan pengarahan khusus oleh Jinpachi agar tak memperdulikan formasi apapun yang akan timnya mainkan nanti. Jinpachi meminta agar Baro hanya fokus pada pergerakan Isagi guna bisa melahap permainannya sama seperti yang sempat Baro lakukan ketika di babak seleksi lalu. Jinpachi percaya bahwa para pemain Blue Lock akan mampu menciptakan momen-momen paling kritis dalam sebuah pertandingan sepak bola melawan timnas Jepang di sana. Selanjutnya ketika kick off dimulai kembali, Isagi yang mengerti betul tentang kemampuan tendangan serta gaya dribble Baro nampak berencana untuk menggiring Baro pada zona tembaknya guna membuka ruang membalas gol tim lawan. Namun Baro yang saat ini tak fokus pada hal itu, justru malah bergerak di sekitar Isagi menunggu kesempatan yang tepat sesuai arahan Jinpachi. Ia yang terlihat hanya melihat sembari menunggu kesempatan, justru malah membuat para pemain lawan kebingungan untuk memarking antara Isagi ataupun dirinya. Puncaknya ketika Isagi akan menyambut bola umpan dari Hiyori, secara mengejutkan Baro yang telah menunggu kesempatan tersebut tiba-tiba saja datang merebut bola dan mulai menggiringnya di sana. Dengan keegoisannya sebagai raja lapangan, Baro pun menolak untuk mengoper balik dan memilih terus mendribble bola, mengecoh lawan dengan skill chop andalannya. Walaupun di sini diperlihatkan serangan yang Baro bangun gagal membuahkan gol akibat dirinya terlalu memaksakan diri untuk menendang dari sudut sempit. Namun bola muntah nyatanya kembali berhasil dikuasai dan jatuh di kaki Yukimiya yang telah menunggu momen tersebut. Tanpa ia sadari, Yukimiya saat ini malah berhasil masuk ke dalam mode flow setelah melihat pertahanan tim lawan runtuh akibat gaya permainan Baro. Tanpa ragu Yukimiya langsung bergerak mengecoh beberapa pemain lawan dengan gaya dribble jalanan yang telah menjadi ciri khasnya. Yukimiya yang seakan bisa melihat beberapa jalur paling menguntungkan di depan matanya akibat masuk ke dalam mode flow terlihat sukses terus menusuk masuk ke dalam area kotak penalti. Bahkan ketika sekali lagi dirinya dikepung dua pemain sekaligus, tanpa diduga Yukimiya masih saja berhasil melesakkan sebuah tendangan gyro andalannya ke pojok kiri atas gawang tim lawan. Di sini merespon aksi luar biasa Yukimiya lagi-lagi untuk kesekian kalinya ketika bola tinggal sedikit lagi akan masuk ke dalam gawang. Aiku yang nampaknya juga berhasil masuk ke dalam mode flow secara mengejutkan berada di waktu dan tempat yang pas mengclearance bola. Aiku yang nampak tak percaya dengan kemampuan tubuhnya sendiri dalam melihat titik paling kritis dalam pertahanannya terbukti mampu kembali menyelamatkan gawang timnas Jepang dari ancaman serangan yang dibangun para pemain Blue Lock. Bahkan di saat bola kembali berhasil dikuasai tim Blue Lock jatuh di kaki Ito Shirin, Aiku terus saja mendorong dirinya untuk melampaui batas membaca situasi kemungkinan serta langkah apa yang akan dilakukan Ito Shirin di area pertahanannya. Aiku yang tampil ngotot tak ingin kalah dari tim Blue Lock ternyata mampu mengunci permainan Ito Shirin sekaligus berhasil mengintersep bola yang kemudian jatuh di kaki Ito Shisae. Selanjutnya dalam beberapa detik saja para pemain timnas Jepang sudah mulai berlari ke depan melakukan transisi cepat guna melancarkan serangan balik kilat. Di sini merespon hal itu, para pemain bertahan Blue Lock tak tinggal diam dengan cepat mulai menutup setiap pergerakan para pemain timnas Jepang, terutama Reo. Ia yang saat ini bertugas untuk menghentikan Shido Ryusei mulai berpikir langkah apa yang paling pas untuk membatasi ruang gerak dari Shido. Walaupun Ryo terus saja menempel dan menjaga ketat Shido Ryusei, namun faktanya Shido yang mampu bergerak lebih cepat akibat dirinya saat ini masuk dalam mode flow membuat Ito Shisae yang sedari awal menunggu kesempatan lantas langsung mengarahkan umpan panjang pada Shido di depan. Meski berada dalam marking Ryo, Shido pun nyatanya masih mampu melompat menggapai bola guna melakukan sebuah tendangan keras ke arah gawang.
Beruntung untuk tim Blue Lock sendiri, Gagamaru yang awalnya salah membaca tendangan Shido dengan kemampuan akrobatnya diperlihatkan masih berhasil menepis bola dengan kakinya menggagalkan tendangan Shido. Tak sampai di situ saja, bola yang masih bergerak liar di mulut gawang kembali berhasil diselamatkan oleh seorang Reo yang tampil gemilang. Dengan meniru gaya kontrol sempurna dari Nagi, sembari berputar 180 derajat, Ryo pun langsung menendang bola ke depan, meneruskannya pada sosok Nagi di sana. Tak ingin membuang-buang peluang yang sudah diciptakan oleh Mikage Reo, Nagi pun tanpa pikir panjang langsung mendribble bola ke depan bersama beberapa pemain lainnya, termasuk Isagi di sana.